Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solehah solihah kelas 5 SD Isman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi pembelajaran hari ini kita masuk di tema 5 isub tema 2, pembelajaran 1, 2 dan 5, mapelnya ilmu pengetahuan alam. Tujuannya untuk membandingkan zat tunggal dan campuran, mampu membedakan campuran homogen dan campuran heterogen, dan mengidentifikasi komponen penyusun campuran, ya. Baik, silakan dibuka buku paket kalian halaman 44 tema 5i, ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai tentang pengertian senyawa, ya. Pengertian tentang zat tunggal, kemudian ada campuran, ya, kemudian juga tentang zat tunggal dan campuran dari sekitar kita, dan percobaan sifat-sifat campuran. Untuk di pembelajaran sekarang kita akan membahas lanjutannya, yaitu tentang unsur dan senyawa. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya adalah oksigen, ya. Oksigen itu zat tunggal yang berjenis unsur, ya, dipahami ya. Jadi oksigen itu zat tunggal tapi jenisnya unsur, ya, karena unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan melalui reaksi kimia. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua zat atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia. Contohnya adalah air. Air atau bahasa kimianya H2O dapat diurai oleh listrik menjadi gas hidrogen dan gas oksigen, ya. Campuran adalah dua zat atau lebih zat yang tercampur secara merata, itu campuran, ya. Sedangkan campuran ada dua, itu ada campuran yang warna orange itu campuran homogen, yang bawah yang hitam itu campuran heterogen, ya. Ibu lupa menuliskannya. Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang tercampur secara merata, sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau lebih yang tercampur secara tidak merata, ya. Ini kalian bisa lihat di halaman 44. Misalnya nama minumannya jus mangga. Kandungannya apa sih jus mangga? Air sama mangga, ya. Ini termasuk jenis campuran apa? Homogen atau heterogen? Heterogen. Kenapa? Karena nanti akan ada yang tidak tercampur, ya. Akan ada endapan atau sisa serat jika didiamkan beberapa detik atau menit, ya. Bagaimana dengan sirup? Sirup kalau kita bikin minuman sirup, ya, minuman sirup berarti terdiri atas dua kandungan, yaitu air dan sirup. Ini homogen atau heterogen? Homogen. Kenapa bisa disebut homogen? Karena tidak ada sisa, ya, terlarut secara merata, tercampur secara merata. Nah, di situ perbedaannya. Kalau kopi, kalau teh seperti apa? Teh juga kan ada terbagi dua. Kalau teh yang menggunakan sistem tea bag, ya, maksudnya yang tehnya yang sudah dihaluskan, itu bisa jadi homogen. Tapi kalau misalnya teh seperti orang zaman dahulu yang menggunakan daun teh asli yang dikeringkan, yaitu berarti menjadi heterogen, karena ketika didiamkan akan terdapat dua bagian, ya, bagian teh dan bagian air teh itu sendiri, ya. Baik, selanjutnya tentang campuran heterogen itu sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama, seluruh bagiannya selalu sama dan tercampur rata sehingga zat penyusunnya tak dapat dibedakan. Contohnya adalah alkohol. Alkohol yang biasa kita pakai, ya, ada di UKS untuk membersihkan luka, itu bisa disebut alkohol 70%. Ini adalah alkohol murni plus air. Dan akan menjadi alkohol itu sendiri, makanya disebut heterogen karena ada dua unsur. Kemudian ada sirup, ya, air plus sirup cair, ya, air sirup. Oralit itu serbuk oralit plus air. Jadi sirup itu sendiri pun terdiri atas dua komponen, ya. Oralit itu pun terdiri atas dua komponen, ya. Alkohol juga terdiri atas dua komponen. Itu campuran homogen, ya. Ibu salah tulis. Sedangkan yang sebelah kanan atas, campuran heterogen memiliki ciri tidak memiliki komposisi yang tetap seperti halnya campuran homogen, ya. Nih, maaf nih, ada salah penulisan.
Yang pertama itu partikel zat pelarut dan terlarutnya terpisah jika didiamkan. Nih, pahami ya, pelarut dan terlarut ya. Kalau Ibu air ditambah garam ya, air ditambah garam. Siapa zat pelarutnya? Zat pelarutnya adalah air ya. Zat terlarutnya apa? Garam ya. Partikel zat pelarut dan terlarut terpisah jika didiamkan. Campurannya bersifat keruh, tidak tembus cahaya. Contoh, air tanah. Nih kalian ambil tanah, kemudian diaduk ya. Pertama kan otomatis warnanya berubah. Terus yang kedua, jika didiamkan akan terpisah partikel zat pelarut dan pelarutnya. Si pelarutnya, si airnya akan menimbulkan warna lain, terlarutnya itu akan mengendap ya. Kemudian air plus minyak ya, ketika dihaduk kelihatan seolah-olah tercampur, padahal jika didiamkan minyak ada di atas, air ada di bawah. Adonan beton ya juga seperti itu, dan keju. Ini ada di buku paket semuanya, kalian bisa baca kembali. Komponen campuran ya, komponen campuran itu dapat berupa satu, zat padat dengan padat ya, misalnya gula pasir sama kopi sama-sama padat, gula pasir padat, kopi juga benda padat ya. Zat padat dengan zat cair, gula pasir plus air. Zat padat dengan gas ya, zat padatnya itu debunya ya, di udaranya itu adalah gasnya. Zat cair dengan cair, alkohol plus air. Zat cair dengan gas, air di udara saat hujan. Gas dengan gas, udara yang bercampur dengan bermacam-macam gas. Nah, ini yang tadi ya Ibu tambahkan pengertian zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut, zat yang jumlahnya lebih sedikit dari campuran homogen. Zat pelarut, zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam campuran homogen tersebut, seperti air sama sirup, air sama garam, ya, dan yang lainnya. Jadi ya komposisinya lebih sedikit itu disebut terlarut. Ya, dan pelarut itu yang lebih banyak, ya, misalnya air sama garam, airnya itu zat pelarutnya. Yang terlarutnya apa? Garam. Ya. Nah, di sini ada tugas, kerjakan latihan 44 buku paket melengkapi tabel. Yang tadi Ibu sampaikan tentang jus mangga ya. Yang kedua, latihan halaman 51. Kalian kerjakan nomor 1 saja tapi dipilih ya B, C, D. Kemudian tentukan zat terlarut dan zat pelarutnya. Ya, dikumpulkan nanti malam jam 9 paling lambat. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengolah materi yang Bapak Ibu Guru kalian telah sampaikan. Insya Allah kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.